Selamat pagi untuk Enci dan teman-teman. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil materi kami yang disajikan dalam bentuk PowerPoint dengan judul Dinamika Historis Konstitusional, Sosial Politik, Kultural, serta Konteks Kontemporer Penegakan Hukum yang Berkeadilan. Dari presentasi ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana penegakan hukum di Indonesia yang berkembang dari masa ke masa hingga sampai sekarang. Kita masuk ke dalam materi. Sebelum kita masuk ke dalam sejarah, penting bagi kita untuk mengetahui bahwa hukum bukan hanya sekedar aturan yang tertulis saja, namun melainkan hukum juga harus bersifat adil untuk semua masyarakat. Namun, penegakan di hukum Indonesia ini masih sering dipengaruhi oleh ketidakadilan, ketimpangan sosial, dan juga maupun politik. Setelah Indonesia merdeka, kita memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara. Meskipun pada saat itu memang masih sederhana, hanya mencakup garis besarnya saja. Namun yang menjadi tantangan utamanya yaitu bagaimana menyatukan aturan dari berbagai daerah agar tetap menjadi satu, agar tetap sesuai dengan konstitusi. Nah, mulai dari sinilah pondasi hukum di Indonesia ini mulai terbentuk, meskipun perjalanan untuk menjadikan hukum di Indonesia yang benar-benar adil itu masih sangat panjang. Perubahan konstitusi di Indonesia terjadi beberapa kali, terutama terkait Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan konstitusi utama negara Indonesia. UUD 1945 telah diamandemen sebanyak 4 kali sejak era reformasi 1998 yang memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, mengurangi sentralisasi kekuasaan eksekutif, dan memperluas otonomi daerah. Perubahan ini dilakukan oleh MPR dan bertujuan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan dan menjawab dinamika sosial politik negara. Berikut bentuk konstitusi yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, meliputi 1. UUD 1945 merupakan konstitusi utama negara yang bersifat tertulis, rigid, dan negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial. 2. Konstitusi RIS atau Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yaitu konstitusi federal yang berlaku pada masa negara serikat, yaitu di tahun 1949 sampai 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Sementara atau UUDS 1950 merupakan konstitusi sementara yang berlaku pada masa demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Yang keempat, kembali ke UUD 1945 yang merupakan hasil amandemen atau hasil dari perubahan UUD 1945 pasca era reformasi yang mengatur demokrasi lebih baik, di mana dalam periode tersebut demokrasi parlementer itu dianggap tidak stabil. Ini disahkan melalui Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Sebelum terjadinya reformasi, Indonesia memasuki era Orde Baru yaitu di tahun 1966 sampai 1998. Di bawah kepemimpinan Soeharto, memperlihatkan konsentrasi kekuasaan di tangan presiden dengan minimnya mekanisme kontrol atau ketidakseimbangan kekuasaan. Reformasi 1998 menuntut pembatasan kekuasaan presiden, pengakuan hak asasi manusia, desentralisasi, serta transparansi pemerintahan. Proses amandemen UUD 1945 dilaksanakan oleh MPR sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengubah konstitusi. Setelah jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, reformasi politik membawa perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali. Amandemen pertama yaitu pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999 membawa perubahan, yaitu yang pertama membatasi masa jabatan presiden maksimal 2 periode, yang kedua untuk meningkatkan peran legislatif dengan pemberian hak DPR mengajukan RUU, dan yang ketiga untuk memperjelas mekanisme pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara. Amandemen kedua itu pada tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000 membawa perubahan, yaitu yang pertama untuk memperkuat otonomi daerah dan mengakui wilayah khusus, dan yang kedua untuk memperluas pelindungan hak asasi manusia secara konstitusional, dan yang ketiga untuk memisahkan tugas TNI dan Polri. Amandemen ketiga, yaitu pada tanggal 1 sampai 9 November tahun 2001, membawa perubahan, yaitu yang pertama penguatan lembaga yudikatif dengan pembentukan Mahkamah Konstitusi, yang kedua untuk sistem checks and balance semakin diperkuat, dan yang ketiga perlindungan hak asasi manusia lebih luas diperjelas dalam pasal-pasal konstitusi. Amandemen keempat, yaitu pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002, membawa perubahan, yaitu yang pertama, peraturan menjadi lebih rinci mengenai lembaga negara, yang kedua, pengaturan pengangkatan dan pemberhentian pejabat negara, dan yang ketiga, penetapan lembaga negara yang independen dan tidak saling mengontrol secara berlebihan. Ada pula lembaga-lembaga yang baru lahir dari reformasi konstitusi, yaitu yang pertama ada Mahkamah Konstitusi atau MK, berfungsi untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi, memutus sengketa konstitusi, dan pengujian sengketa hasil pemilu. Dan yang kedua, Komisi Yudisial atau KY, untuk mengawasi perilaku hakim dan menjaga independensi serta integritas peradilan. Yang ketiga, DPD atau Dewan Perwakilan Daerah, yaitu lembaga legislatif yang mewakili kepentingan daerah dengan fungsi legislasi dan pengawasan terbatas.
Ada pula penguatan DPR. Yang dimaksudkan adalah DPR mendapatkan kewenangan lebih besar dalam legislasi dan pengawasan eksekutif. Baik, saat ini kita masuk pada dinamika sosial dalam penegakan hukum. Nah, terlebih dahulu kita membahas tentang peran dari masyarakat sipil yang memiliki dua peran. Di antaranya, setelah masa reformasi dan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, masyarakat sipil mendapat ruang yang jauh lebih besar untuk ikut mengawasi jalannya hukum dan kekuasaan. Nah, yang kedua, secara sosial dan politik, masyarakat sipil berperan sebagai penyeimbang agar hukum tidak hanya menguntungkan kelompok elit. Artinya, ketika ada penyimpangan atau ketidakadilan, maka masyarakat sipil ini bisa menjadi kekuatan untuk menekan para aparat penegak hukum agar supaya bisa bersikap adil dan terbuka. Nah, selanjutnya mengenai tuntutan keadilan dan kesetaraan. Yang pertama, masyarakat semakin sadar bahwa hukum seringkali tidak adil secara sosial, seperti pada kelompok-kelompok rentan, masyarakat adat, buruh, dan rakyat kecil. Yang kedua, hukum ditegakkan tanpa diskriminasi dan tanpa pandang bulu. Kita bisa melihat kasus-kasus yang semakin besar seperti kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, maupun ketimpangan akses keadilan antar kelompok sosial. Nah, sehingga dari kasus-kasus inilah masyarakat menuntut agar supaya hukum ini bisa benar-benar adil dan bisa diakses oleh semua golongan. Baik, selanjutnya kita masuk dalam dinamika politik. Dalam kehidupan bernegara, politik dan hukum itu saling berhubungan. Tapi dalam hubungannya bisa saja bersifat positif, tapi juga bisa menimbulkan masalah. Kita masuk dalam poin yang pertama, yaitu hukum sering dijadikan alat politik. Dalam kenyataannya, hukum kadang dijadikan alat untuk mempertahankan kekuasaan. Misalnya, dipakai untuk melindungi kelompok-kelompok elit atau dipakai untuk menjatuhkan lawan politik. Kalau hal seperti ini terus-menerus terjadi, maka kepercayaan publik terhadap hukum itu akan jadi menurun. Karena hukum tidak lagi akan dianggap adil oleh masyarakat. Kita masuk dalam poin yang kedua, yaitu intervensi politik dan independensi hukum. Selain itu, ada juga tantangan berupa intervensi politik terhadap lembaga hukum. Padahal, lembaga hukum seharusnya itu bersifat netral dan bebas dari tekanan politik, supaya keputusan yang diambil akan tetap objektif dan adil. Nah, teman-teman, kalau tadi kita membahas tentang dinamika politik, sekarang kita akan membahas tentang dinamika kultural, yaitu hubungan antara hukum dan budaya. Kita masuk dalam poin yang pertama, pluralitas budaya dan hukum adat. Dalam Indonesia, itu mempunyai banyak ratusan suku dengan beragam tradisi dan hukum adat. Keberagaman hukum adat ini sebenarnya memperkaya hukum nasional, karena mencerminkan nilai-nilai lokal dan kearifan tradisional masyarakat. Dan poin yang kedua yaitu konflik antara hukum negara dan hukum adat. Tapi kadang muncul konflik antara hukum dan hukum adat. Misalnya, dalam sengketa tanah ulayat yang berbenturan dengan hukum pertanahan nasional, dan ada juga perbedaan antara aturan waris, hukum adat dan hukum perdata. Ada juga kasus pernikahan adat yang belum sepenuhnya diakui oleh hukum formal. Jadi, dinamika kultural ini berarti hukum Indonesia harus mampu menyesuaikan dengan keragaman budaya. Baik, saat ini kita masuk pada konsep keadilan dalam perspektif budaya. Poin yang pertama, Pancasila sebagai dasar nilai keadilan. Artinya Pancasila ini menjadi pedoman yang menyatukan sejarah, politik, dan budaya bangsa untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Poin yang kedua, peran budaya lokal dalam menafsirkan hukum. Artinya, budaya lokal ini memiliki peran yang sangat penting dalam menafsirkan hukum, seperti musyawarah, gotong royong, yang membuat hukum ini tidak hanya kaku dan formal, tetapi juga relevan dalam kehidupan masyarakat. Kita akan masuk pada konteks kontemporer penegakan hukum di Indonesia. Kita akan masuk yang pertama, kasus korupsi. Korupsi masih menjadi masalah paling serius di Indonesia. Banyak kasus melibatkan pejabat negara, politis, maupun birokrat. Meski sudah ada KPK, praktik korupsi belum sepenuhnya terkendali. Korupsi dianggap menggerogoti keadilan sosial karena merugikan rakyat kecil dan memperdalam ketimpangan. Yang kedua, pelanggaran HAM. Beberapa pelanggaran HAM berat masa lalu, misalnya pada tahun 1965, tragedi Semanggi atau kasus Wasior dan Wamena di Papua, masih menjadi PR bangsa. Di era kontemporer, isu HAM juga muncul dalam bentuk penyiksaan oleh aparat, kebebasan berpendapat yang terhambat, dan penggunaan kekerasan yang berlebihan dalam penegakan hukum. Dan yang ketiga, diskriminasi. Masih dirasakan oleh kelompok minoritas, baik dari sisi agama, gender, maupun etnis.
Misalnya kasus intoleransi beragama, diskriminasi perempuan dalam akses keadilan, hingga marginalisasi masyarakat adat. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan belum sepenuhnya dirasakan merata. Yang kedua, tantangan penegakan hukum di era modern ada beberapa, yaitu yang pertama, intervensi politik dan kekuasaan. Hukum seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik. Kasus hukum bisa dipercepat, diperlambat, atau bahkan dihentikan jika menyangkut tokoh berkuasa. Ini melemahkan kepercayaan publik terhadap hukum. Yang kedua, tantangan budaya hukum masyarakat. Kesadaran hukum di masyarakat masih rendah. Banyak warga lebih memilih jalan pintas, misalnya suap atau main hakim sendiri, ketimbang mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Dan yang ketiga, keterbatasan aparat penegak hukum. Masih ada oknum aparat yang terlibat praktik koruptif, tidak profesional, atau bertindak represif. Selain itu, jumlah aparat sering tidak seimbang dengan luasnya wilayah dan kompleksitas kasus. Dan yang keempat, globalisasi dan teknologi. Munculnya kejahatan modern seperti cybercrime, pencucian uang lintas negara, perdagangan manusia, dan narkotika internasional membuat penegakan hukum semakin sulit. Hukum nasional dituntut adaptif agar bisa merespon kejahatan global. Dan yang terakhir, perlindungan HAM dan keadilan sosial. Penegakan hukum tidak hanya soal menghukum pelanggar, tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak warga negara. Tantangannya adalah menjaga keseimbangan antara ketegasan hukum dengan penghormatan terhadap hak asasi. Pada bab selanjutnya membahas tentang peran lembaga penegak hukum di Indonesia. Yang pertama ada peran polisi, jaksa, hakim, dan KPK. Dan yang kedua ada tantangan, yaitu tantangan integritas, transparansi, dan profesionalisme. Kita akan membahas pada peran. Polisi berperan sebagai aparat penegak hukum di garis depan, menjaga keamanan, mencegah tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan, serta mengayomi masyarakat. Polisi adalah pintu pertama bagi warga untuk mencari keadilan. Jaksa bertugas sebagai penuntut umum dalam perkara pidana, menuntut pelaku kejahatan di pengadilan, serta melaksanakan keputusan hakim. Jaksa juga memiliki fungsi sebagai pengacara negara dalam kasus perdata dan tata usaha negara. Hakim berfungsi sebagai pihak yang memutus perkara berdasarkan fakta hukum, bukti, dan keyakinannya. Hakim dianggap sebagai wakil Tuhan di pengadilan karena keputusannya menentukan keadilan substantif bagi pihak-pihak yang berperkara. Dan yang terakhir, KPK, lembaga independen yang memiliki kewenangan khusus dalam penyelidikan, penyidikan, dan penuntut kasus korupsi. KPK juga berperan dalam pencegahan, edukasi, dan koordinasi pemberantasan korupsi lintas lembaga. Nah, kita masuk pada tantangan integritas. Masih ada aparat penegak hukum yang melakukan praktik koruptif, menerima suap, atau menyalahgunakan kewenangan. Hal ini membuat hukum bisa dibeli dan mencoreng kepercayaan masyarakat. Dan yang kedua, tantangan transparansi. Banyak proses hukum dianggap tidak transparan, baik dari tahap penyelidikan hingga putusan. Kurangnya keterbukaan menimbulkan kecurigaan publik bahwa hukum dijalankan secara tidak adil atau pilih kasih. Dan yang terakhir, tantangan profesionalisme. Tantangan besar lainnya adalah rendahnya profesionalisme sebagai aparat. Misalnya, penyidikan yang tidak sesuai prosedur, penuntutan yang lemah, atau putusan hakim yang tidak konsisten. Selain itu, masih ada aparat yang menggunakan kekerasan berlebihan atau tidak memahami HAM dalam praktiknya. Kesimpulannya, lembaga penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan KPK memiliki peran vital dalam memastikan keadilan di Indonesia. Namun, integritas, transparansi, dan profesionalisme masih menjadi tantangan besar. Tanpa perbaikan dalam aspek-aspek tersebut, hukum sulit dijalankan secara adil, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum akan terus menurun. Saat ini kita masuk dalam materi presentasi upaya mewujudkan keadilan. Yang pertama, reformasi hukum. Dengan menyempurnakan aturan hukum agar sesuai perkembangan zaman, menutup celah hukum yang rawan disalahgunakan, dan menegakkan prinsip rule of law. Untuk mewujudkan keadilan, kita perlu reformasi hukum agar lebih adil, transparan, dan tidak memberi ruang pada penyalahgunaan. Dan yang kedua, pendidikan hukum bagi masyarakat. Pendidikan hukum penting agar masyarakat lebih sadar hukum dan bisa ikut mengawasi jalannya keadilan dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum. Dan yang terakhir, yang ketiga, penguatan lembaga hukum. Lembaga hukum juga harus diperkuat, baik dari sisi integritas, profesionalisme, maupun fasilitas yang mendukung kinerjanya, dan meningkatkan integritas, profesionalisme, dan transparansi aparat, menjaga independensi lembaga hukum dari intervensi politik, dan memperkuat sarana-prasarana serta teknologi hukum. Dan saat ini kita masuk dalam peran mahasiswa dalam perilaku demokratis. Yang pertama, menghargai pendapat orang lain. Misalnya, berdiskusi sehat di kelas atau organisasi, menghormati perbedaan pandangan, serta musyawarah untuk mufakat. Sebagai mahasiswa, kita bisa menunjukkan perilaku demokratis dengan menghargai setiap pendapat dalam diskusi tanpa memaksakan kehendak. Yang kedua, aktif dalam kegiatan kampus. Dengan bergabung dalam organisasi kemahasiswaan, menjadi agen perubahan, agent of change, dan mendukung iklim akademik yang demokratis. Keterlibatan aktif di organisasi kampus dapat membuat mahasiswa berperan nyata dalam membangun budaya demokratis. Dan yang terakhir, bijak menggunakan media sosial. Dengan
dengan menyebarkan opini yang santun dan berbasis data, menghindari hoax, sara, dan ujaran kebencian, serta menggunakan media sosial untuk edukasi positif. Dan di era digital, bijak bermedia sosial juga menjadi bagian dari sikap demokratis agar ruang publik tetap sehat dan bermanfaat. Kesimpulannya, perilaku demokratis harus tetap dikembangkan, terutama di era keterbukaan informasi, agar kebebasan yang dijamin UUD NRI tahun 1945 dapat dijalankan dengan bertanggung jawab dan bijaksana. Jadi, demokrasi bukan hanya soal lembaga hukum, tetapi juga peran kita sebagai mahasiswa untuk menghidupkannya dengan bijak dan bertanggung jawab. Terima kasih.